Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di majelis kita, Majelis Iman. Kami ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah maupun yang menyaksikan secara langsung di majelis kita secara tatap muka. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita ini menambah keimanan kita dan juga bisa menambah wawasan kita tentang ilmu Islam ini dan kita bisa mengamalkannya dalam sehari-hari. Pada minggu ini kita akan pelajari seperti yang sudah tertulis di judulnya, yaitu Kitab Al-Adabul Mufrad yang akan dipaparkan oleh guru kita Ustadz Fahmi Bahrish. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama membuka acara kita ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada sesi yang berikutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Yahya Ayyash. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Baik, kita langsung masuk pada acara yang berikutnya, sesi yang berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan insyaallah disampaikan oleh guru kita Ustaz Fahmi Bahrish dengan judul Al-Adabul Mufrad, masih di tema silaturahim. Kepada Ustaz kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata yang pantas untuk kita mulai pertemuan ini selain dari pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang selalu mengaruniai kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita limpahan rahmat, hidayah, inayah, melindungi kita semuanya, memberikan kita kesehatan sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini. Kita bisa menyaksikan juga melalui YouTube kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keimanan, menjaga keislaman kita sampai kita nanti berjumpa dengannya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sama-sama kirimkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, profil yang kita sangat kagumi. Tidak ada sosok yang lebih sempurna daripada beliau. Dan tidak lupa kita sampaikan juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia, istiqamah menjalankan sunnah, memperjuangkan dakwahnya hingga yaumil akhir nanti.
Ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, kajian kita pada malam hari ini ialah lanjutan dari pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada bab tentang bagaimana menjaga hubungan dengan orang yang terdekat terlebih dahulu sebelum kita menjaga hubungan dengan orang yang lebih jauh. Jadi perhatian kita harus diprioritaskan pertama kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Makanya ini babnya setelah birrul walidain ada bab silaturrahim, yaitu menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar keluarga kita, kerabat-kerabat kita. Dan pada malam hari ini ada satu bab yang akan kita, mungkin ada 2 atau 3 bab ya, yang akan kita kaji. Nanti kita lihat waktunya. Pertama yang akan kita bahas yaitu bab tentang la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Bab tentang tidak turunnya rahmat kepada satu kaum di mana di dalamnya ada orang yang memutus hubungan silaturahim. Jadi ternyata orang yang memutus silaturahim ini secara Al-Imam Al-Bukhari melalui judul ini memberikan isyarat kepada kita bahwa di antara keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang memutus silaturahim, yang dia tidak menjaga hubungan baik dengan kerabatnya, dengan keluarganya, ialah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat kepada dia. Dan melalui judul ini juga nanti kita akan lihat ternyata orang yang tidak mendapatkan rahmat bukan hanya orang yang sedang memutus hubungan baik, tetapi orang yang mendiamkannya, orang yang juga diam, apalagi sampai kemudian mendukung untuk terjadinya putusnya hubungan baik antar kerabat dan keluarga. Kita pada pertemuan yang terakhir sempat saya kutip ada satu asar ya, riwayat dari Ibn Abbas, di mana Ibn Abbas berkata dalam satu riwayat tersebut, atau Utsman bin Affan ya, Abu Hurairah ketika di malam hari Jumat ya, malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ada di majelisku ini orang yang memutus silaturahim. Kalau ada, dia akan mendapatkan bencana yang hebat. Kata Abu Hurairah, saya akan persulit dia. Saya akan, dalam syarahnya disebutkan oleh para ulama, Abu Hurairah akan mendoakan kepadanya keburukan. Jadi kalau ada orang yang di dalam majelis beliau, kemudian ada orang yang memutus silaturahimnya, hendaknya dia keluar. Kenapa? Sebabnya karena kemudian ketika ditanya, lima qala dzak, kenapa berkata semacam itu? Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamis. Bahwa amalan Bani Adam, manusia, itu akan diangkat oleh Allah, ditampilkan di hadapan Allah pada hari Kamis malam Jumat. Fala yuqbal amala qati'i rahim. Dan orang yang melakukan keburukan kepada kerabatnya, keluarganya, tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini katanya para ulama menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak ingin mendapatkan bagian dari keburukan orang yang melakukan atau memutus hubungan
kebaikan itu dengan keluarganya. Jangan sampai kemudian keburukan tersebut mengenai dia, makanya sudah keluar. Jangan sampai bergabung dengan kita. Nah, ini bab yang akan kita bahas ini satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ini dhaif, ya. Ada yang mengatakan dhaif. Ya. Dalam riwayat tersebut, ya, dari Abdullah ibn Abi Aufa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innar rahmah la tanzil ala qaumin fihim qati'u rahim. Bahwa rahmat Allah, curahan rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan Allah turunkan, tidak akan Allah limpahkan kepada satu kaum yang dia bersikap buruk kepada kerabatnya, kepada keluarganya. Nah, kita sudah bahas apa itu makna silaturrahim, bahwa silaturrahmi itu berbuat baik kepada sesama keluarganya, kerabatnya, orang-orang terdekatnya, baik itu dengan hartanya, baik itu dengan pemikirannya, dengan tenaganya, dengan waktunya, sesuai dengan yang dia mampu gitu, sesuai dengan kemampuan dia. Kalau ada orang yang qati' rahim, orang yang berbuat buruk justru kepada keluarganya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk katanya Al-Imam Al-Iraqi dan juga Ibnu Hajar Al-Haythami, orang yang juga satu majlis dengan dia dan dia tahu bahwa orang tersebut berbuat buruk kepada keluarganya, lalu mendiamkannya atau bahkan justru mendukungnya, maka orang tersebut juga tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya penting kita itu ketika ada permasalahan juga di antara kita, ya, di keluarga, kerabat dan sebagainya, saudara-saudara kita, maka harus proaktif untuk kemudian bisa mengislahkan, mendamaikan, untuk memberikan nasihat kepada mereka yang salah, yang keliru, untuk kemudian memberikan arahan dan bimbingan, ya. Itu harus proaktif semacam itu, bukan kemudian diam, cuek, lalu apalagi kemudian mendukungnya, ya, membiarkan. Sebab efeknya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan kita dapatkan, ikhwatal iman. Nah, ini yang harus dilakukan sebagai seorang muslim gitu, ya, terhadap saudaranya, ya, yang sedara, yang satu rahim, ya, yang satu keluarga, masih kerabat, masih satu hubungan darah gitu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendamaikan, ya. Kalau ada orang yang justru dia memecah belah, ya, justru mencerai-beraikan, justru kemudian membuat perseteruan semakin keras, orang yang semacam ini adalah orang yang mengadu domba, namimah. Dia namimah, melakukan perbuatan mengadu domba, apalagi sampai membuat fitnah. Nah, ini ikhwatal iman. Dalam satu riwayat saya pernah membaca, wallahu a'lam, disebutkan bahwa kalau ada orang yang sampai dia keluar rumahnya dengan niat untuk mengislahkan, ya, justru untuk mengislahkan, untuk mendamaikan orang yang sedang berseteru, ya, saudaranya yang sedang berseteru, itu lebih baik daripada dia beribadah di Masjid Nabawi itu selama 40 hari berturut-turut. Ikhwatal iman. Jadi begitu agung dan mulianya orang yang dia menjaga hubungan silaturrahim. Dan indah, ya. Indah ketika kemudian keakraban itu ada di sekitar kita gitu. Akrab satu dengan yang lainnya, dia dengan senda gurau, dia kemudian nyaman melakukan interaksi dan sebagainya. Tapi kalau kemudian ada terjadi perseteruan, konflik, nah ini harusnya harus orang yang melakukan kekeliruan, orang yang melakukan kesalahan dinasihati dan didamaikan antar keduanya ini, antar anggota keluarga kita. Nah, ini yang tidak kita inginkan adalah ketika terjadi permusuhan, perseteruan, lalu kemudian kita menjadi pendukungnya, ya.
mendukung orang-orang yang melakukan keburukan kepada saudaranya. Ya, dia kemudian apa? Menyakiti saudaranya. Dia kemudian merendahkan saudaranya. Dia kemudian menzalimi, menganiaya ya saudaranya sendiri. Ini yang tidak boleh. Makanya la tanzilur rahmah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan turun rahmat. Riwayat yang lainnya mengatakan la tanzil al malaikah. Malaikat itu tidak akan turun. Biasanya kalau malaikat itu turun, itu identik dengan yang namanya pertolongan. Ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab yang pertama di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab dengan nama la tanzilur rahmah ala qaumin fihi qati'ur rahim. Bab yang berikutnya yaitu bab tentang ismu qati'ir rahim, dosa orang yang melakukan qati'ar rahim, memutus hubungan kebaikan dengan saudaranya. Bagaimana hadisnya? Ini an Jubair ibn Mut'im, dari Jubair bin Mut'im, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturrahim. Bahaya betul ini orang yang memutus hubungan silaturrahim. La yadkhulul jannah. Ini hampir sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada satu biji sifat sombong, kesombongan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan silaturrahim. Nah, para ulama mengatakan, mensyarah hadis ini, maksudnya tidak masuk ke dalam surga. Apakah ini sama dengan orang musyrik? Orang musyrik tidak masuk ke dalam surga. Dia ada di dalam api neraka selamanya. Orang yang membunuh orang Islam muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Orang yang membunuh mukmin secara sengaja, balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, fajaza'uhu jahannam. Dia adalah balasannya jahannam khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ini sama? Nah, para ulama kemudian menjelaskan, orang yang dia memutus hubungan silaturrahim dan kemudian beranggapan bahwa hal tersebut halal dalam agama Islam, diperbolehkan memutus hubungan silaturrahim, halal, bahwa Islam itu membolehkan hal tersebut, orang yang semacam ini dia tidak akan masuk ke dalam surga, langsung masuk ke dalam neraka selamanya. Karena dia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menghalalkan satu dosa besar yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa qati'ur rahim itu, memutus hubungan silaturrahim, adalah salah satu dari dosa besar gitu. Jadi orang yang menganggap bahwa perbuatan tersebut itu adalah halal, maka dia akibatnya adalah masuk ke dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam surga. Ini pertama. Yang kedua disebutkan bahwa orang yang memutus hubungan silaturrahim dan dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Dia tahu tanpa mengatakan, tanpa kemudian menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah halal, boleh dalam Islam, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga, tetapi satu saat nanti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Ya, tapi dibersihkan di dalam api neraka itu juga jangan dianggap sepele. Karena satu hari di neraka itu ukurannya bukan seperti 24 jam di dunia gitu. Dia bertahun-tahun, puluhan ribu tahun bahkan.
dan pedih azab yang kemudian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya la yadkhulul jannah. Jangan sampai kemudian kita memutus silaturahim. Makanya silaturahim itu harus dibangun di antara kita semuanya. Nah, bagaimana caranya? Sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pertama, bagaimana silaturahim itu? Mengingatkannya kepada agama, memberikan nasihat kepadanya. Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar dibangun, saling memberikan wasiyah, al-wasiyah bil ma'ruf, at-tawasi bil haq. Itu dibangun, namanya silaturahim. Nah, nanti akan ada itu bagaimana bahkan kepada kerabat yang zalim sekalipun dibangun silaturahim. Cuma caranya seperti apa? Katanya Rasulullah, ta'mur bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mengajaknya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran. Itu namanya silaturahim. Kemudian memberikan kepada dia apa? Kalau dia dhaif, orang yang dhaif secara materi, dia dhaif umpamanya dari sisi harta dan sebagainya, maka dia apa? Diberikan bantuan harta. Kalau dia sedang berada dalam permasalahan, dia diberikan solusi. Kita ikut memikirkannya. Kita mungkin memiliki ide-ide, solusi terhadap apa yang sedang dihadapi oleh dia. Kalau kemudian dia sedang sakit, maka kemudian kita yang membantunya. Kita yang memberikan bantuan. Mungkin kita ada yang mengerti tentang hal tersebut, maka kita yang memberikan bantuan kepada dia gitu. Jadi banyak hal. Artinya apa? Silaturrahim al-ihsan ilaihi, berbuat baik kepadanya. Nah, makanya la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang dia memutus silaturrahim, qati'ur rahim, Al-Iraqi itu mengatakan bahwa yang dinamakan qati'ur rahim, dia memutus silaturrahim, yang pertama itu al-isaah ilaihi. Dia berbuat buruk padanya, bukannya memberikan kebaikan, membantu dia, tetapi menganiayanya. Dia menzaliminya, dia menyakitinya, dia kemudian merendahkannya, dia mengabaikannya, dia tidak peduli kepadanya. Orang yang semacam ini termasuk orang yang qati' rahim. Minimal ya katanya dalam apa yang dijelaskan oleh beliau, orang qati'ur rahim ada derajat yang pertama tadi menyakitinya. Yang kedua yang lebih ringan adalah dia sama sekali tidak berbuat baik kepada dia. Kalau sekarang istilahnya itu nafsi, sudah biarkan dia mau ini ya nggak apa-apa. Saya yang penting kehidupan saya itu nyaman gitu. Mau dia sulit, mau dia berada dia mendapatkan masalah, ya itu kan masalahnya dia gitu. Saya enggak. Alhamdulillah yang penting saya nyaman gitu. Jadi orang yang semacam itu sudah termasuk qati'ur rahim. Qati'ur rahim kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Iraqi, walaupun tidak sampai pada tahap yang tadi di atasnya, yang sampai menyakitinya. Nah, ini fenomena sekarang justru baru, kalau tidak salah tadi sore melihat di berita itu sampai ada keponakan itu membunuh pamannya, suami istri itu. Hanya permasalahan harta. Nah, ini bukan lagi masalah sepele ini. Qati'ur rahim disertai dengan pembunuhan. Nah, mudah-mudahan tentunya kita saling membangun hubungan itu. Bagaimana di antara kita saling perhatian, saling peduli. Kita bangun, kita mulai belajar dan terus mengasah bagaimana perhatian kita kepada saudara kita masing-masing. Ya, baik itu kepada kakak kita, kepada adik, kepada sesama sepupu, kepada paman, kepada keponakan dan sebagainya. Itu adalah silaturrahim. Kemarin sudah disebutkan siapa saja yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, oleh mazhab Syafi'i, orang-orang yang disebut sebagai ar-rahim itu, lingkaran kerabat, dari mulai ibu, kemudian ayah, kemudian anak, kemudian kakek nenek, kemudian saudara gitu, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, kemudian juga saudara yang sebapak atau saudara yang seibu gitu. Baru kemudian pamannya, baru kemudian paman bibinya, kemudian keponakannya. Itu yang disebutkan oleh mazhab Syafi'iyah yang disebut sebagai aqarib. Nah, mirisnya sekarang kalau ditanya orang-orang ini umat Islam, banyak yang semacam itu ditemukan, dia tidak mengenal siapa kerabatnya.
bahkan antar sepupunya itu kepada pamannya atau kepada siapanya itu di antara kerabatnya, dia tidak kenal bahwa itu adalah adik dari orang tuanya, dari bapaknya atau ibunya. Tidak pernah lagi ada komunikasi dengan dia. Padahal at-tazawur bainal aqarib minas sunnah. Ya, at-tazawur, saling ziarah, mengunjungi, bahkan saling berinteraksi dengan aqarib itu bagian dari sunnah. Apalagi kita sudah difasilitasi dengan alat komunikasi yang canggih sekarang. Makanya tidak ada alasan kemudian untuk tidak mau berkomunikasi dengan kerabat-kerabat kita. Ini dosa orang yang melakukan memutus hubungan silaturrahim. Kemudian yang kedua, ini hadisnya hampir sama dengan hadis yang pernah kita bahas pada bab-bab awal silaturrahim. Saya bacakan dari Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rahim syajnatun minar rahman, bahwa ar-rahim, rahim ibu itu adalah itu berasal dari akar yang sama dari ar-rahman. Asal akar katanya itu sama dengan ar-rahman, ar-rahim. Sudah pernah kita jelaskan, ya, bahwa ar-rahim dengan ar-rahman itu satu akar kata yang sama. Taqul, ar-rahim itu nanti akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, inni zulimtu. Hati-hati, karena nanti ar-rahim itu akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, ya Rabbi, inni zulimtu, saya telah dizalimi. Ya Rabbi, inni quti'tu, saya telah diputus hubungan saya. Saya telah diputus, saya telah disakiti. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ya Rabbi, saya telah diperlakukan semacam ini, saya telah diperlakukan semacam ini, wahai Tuhanku. Ya Rabb, sampai berkali-kali ini ikhwatal iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb. Berkali-kali dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan apa yang telah dialaminya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb. Fayujibuha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada dia, ala tardaina an aqta'a man qata'ak wa asila man wasalak? Tidakkah engkau ridha, maukah engkau aku akan memutus orang yang telah menyakitimu, ya, memutus hubungan denganmu, wa asila man wasalak, dan aku juga akan menyambung hubungan dengan orang yang juga menyambung silaturrahim. Al jaza'u min jinsil amal, balasan akan sesuai dengan jenis amalannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memang sering membalas seseorang itu sesuai dengan jenis dari perbuatan yang dia lakukan. Orang yang memberikan kemudahan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yassara mu'minan yassarahu Allahu lahu yaumal qiyamah. Orang yang memberikan kemudahan kepada seorang mukmin, Allah akan berikan kemudahan bagi dia nanti pada hari kiamat. Wa man satara mu'minan, orang yang menutup aib orang mukmin, satarahu Allahu yaumal qiyamah, akan ditutup juga aibnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya pada hari kiamat. Jadi itu al-musyakalah, ya. Sama itu balasannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sama gitu. Makanya orang yang juga melakukan kezaliman, Allah juga akan, walaupun ini bukan dalam artian sama Allah zalim kepada dia, tetapi Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dia perbuat gitu. Wa makaru wa makarallah. Orang musuh-musuh Islam berbuat makar, tipu daya, muslihat dan sebagainya, Allah juga akan berbuat makar kepada mereka. Orang munafik ketika mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, innama nahnu mustahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang kemudian merendahkan, mencela mereka gitu. Mereka mengejek-ngejek orang yang beriman, Allah enggak terima. Ya, Allah enggak terima, dan Allah yang kemudian mengejek mereka, merendahkan mereka. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima ketika ada orang yang beriman
Dan termasuk juga apa? Apalagi sesama saudara yang disakiti, dizalimi, dia dianiaya, dia kemudian diperlakukan secara tidak baik. Allah tidak terima dengan hal yang semacam itu, dan Allah akan balas orang tersebut dengan sesuai dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Makanya apa? Berusaha kita melakukan perbuatan baik kepada sesama saudara kita. Itu diniatkan itu. Diniatkan hal yang semacam itu. Dan nanti ada bagaimana minimal apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya itu ketika membahas Rasulullah, orang yang ditanya oleh sahabat, "Dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Tunjukkan kepadaku amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Dijelaskan oleh Rasulullah sampai kemudian juga bagaimana melakukan hubungan baik dengan ar-rahim. Kalau engkau tidak bisa, amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia. Kalau engkau tidak bisa, kuffa lisanak. Ini jaga lidahmu itu. Kuffa lisanak. Jaga jangan sampai kemudian mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada saudaramu. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Satu bimbingan kepada kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya singkat, nanti akan ada ini ya. Pertanyaannya singkat kata Rasulullah, tapi engkau telah membuat masalahnya ini menanyakan satu tema yang sangat besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La in aqsartal khutbah, kalau engkau memang pertanyaanmu singkat tetapi maknanya ini sangat banyak, luas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti Ar-Rahim ini pada hari kiamat jangan kemudian selesai di dunia kita anggap selesai. Saya menyakiti fulan, saudara saya. Ya, kemudian selesai saya menyakiti keluarga, kerabat saya, tapi kita menganggap hal itu sudah selesai sampai di dunia saja. Padahal nanti pada hari kiamat dia akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, bab tentang ism qati'ar rahim, di mana Sa'id ibn Sam'an dia berkata, jadi Sa'id ibn Sam'an ini adalah seorang tabi'in ya. Dia adalah seorang tabi'in. Dia berkata apa? Sami'tu Aba Hurairah yata'awwadz min imaratis sibyan was-sufaha. Abu Hurairah, saya mendengar Abu Hurairah meminta perlindungan, minta agar dilindungi dari pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang masih belum cukup ya. Secara kapasitas, kualitas itu belum cukup, masih anak-anak. As-sibyan itu dari kata sabi, jamaknya sabi itu sibyan. Was-sufaha, as-sufaha ini al-juhala, orang-orang yang bodoh. Dia meminta perlindungan dari mereka itu. Nah, mungkin kalau kita mendengar asar dari Abu Hurairah ini apa hubungannya dengan bab tentang qati'ar rahim, memutus hubungan silaturrahim? Dalam riwayat ini sebenarnya ada lanjutannya, dan itu yang masuk ke dalam pembahasan kita. Dan memang Abu Hurairah ini husnudzannya Abu Hurairah, Imam Bukhari. Imam Bukhari karena menulis ini di zaman di mana beliau itu hidup pada zaman orang-orang yang faham, yang tahu tentang hadis. Jadi beliau hanya mengutip sebagiannya saja. Padahal lanjutannya ada. Lanjutannya itu ada. Tapi beliau kutip hanya separuh, dengan anggapan bahwa orang yang mendengarkannya ini faham, tahu bahwa lanjutan hadisnya, ceritanya itu berkaitan dengan apa? Qati'ur rahim. Bagaimana lanjutannya? Nah, kalau kita sekarang kan nggak tahu ya. Kalau sampai di situ apa ini lanjutannya ini? Nah, beliau kemudian apa? Lanjutannya apa? Faqala, Sa'id ibn Sam'an berkata, akhbarani Ibn Hasanah al-Juhani. Saya dapat informasi dari Hasanah al-Juhani annahu qal. Dia berkata. Jadi setelah Abu Hurairah berkata, setelah dia mengatakan apa? Sami'tu Abu Hurairah yata'awwadz min imaratis sibyan was-sufaha, bahwa Abu Hurairah
itu meminta perlindungan dari pemimpin-pemimpin yang bodoh, ya, yang masih tidak punya kualitas dan kapasitas. Kemudian ditanya, ma ayatu dzalik? Bagaimana tanda-tandanya? Apa itu tanda-tandanya? Tanda-tanda kalau sudah dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh. Bagaimana tanda-tandanya? Apa katanya Abu Hurairah? Dia berkata, antuk ta'al arham wa yuta'al maghwi wa yu'sal mursyid. Jadi tanda-tanda bahwa adanya pemimpin yang bodoh, ya, tidak berkualitas, itu kapan? Ketika tuqta'al arham, sudah banyak orang yang memutus silaturrahim. Itu pertama itu. Banyak orang yang memutus silaturrahim, ini tanda-tanda orang yang pimpinannya itu adalah pimpinan yang bodoh. Sebab dia membiarkan terjadinya apa? Ini di mana-mana ini kacau balau ini. Sesama saudara itu hancur berantakan, ya. Keluarga itu tidak lagi akur. Kenapa? Karena sudah ada pemimpin-pemimpin yang tidak benar, semacam itu. Maka ayyata'awwadz itu sampai minta perlindungan dari siapa? Dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kapan itu? Ketika sudah banyak kerabat-kerabat itu, keluarga-keluarga yang sudah saling bermusuhan, ya. Sesama saudara yang saling bermusuhan, semacam itu. Ayyata'awwadz antuk ta'al arham wa yuta'al maghwi. Kalau sudah ada pemimpin yang bodoh itu kapan? Ketika orang yang berada dalam kebatilan, berada dalam kemungkaran, justru mereka lah yang ditaati, yang diikuti. Di zaman sekarang ini kan semacam itu. Siapa yang lebih diikuti, yang dituruti? Pelaku kemungkaran, kebatilan itu. Yang dipercaya siapa? Mereka yang berada di dalam kebatilan. Kalau sudah mereka punya uang, kalau mereka sudah punya kekuasaan, mereka punya kekuatan, itulah yang kemudian ditakuti dan dituruti. An yuta'al maghwi, kata Abu Hurairah. Wa yu'sal mursyid. Orang yang saleh justru apa? Dibantah, ditentang orang yang semacam itu. Kalau sudah ada fenomena yang semacam ini, orang-orang yang berada di dalam kebatilan itulah yang mereka ikuti, yang mereka taati, yang mereka turuti. Mereka senang bersama dengan orang-orang yang melakukan maksiat, dan justru mereka tidak senang dengan orang-orang yang berada dalam jalan ketaatan, yang saleh, ya, senang ke masjid, dia suka kepada kepengajian, dia senang dengan ta'lim, dia senang tilawah Al-Quran. Kalau sudah fenomena itu ada, itu tanda-tanda pemimpinnya itu adalah pemimpin yang bodoh, semacam itu. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang, itu terjadi secara jelas dan terang benderang, gitu. Terang benderang hal yang semacam ini. Karena kalau pemimpinnya benar, itu tidak akan terjadi hal yang semacam ini. Tidak akan terjadi. Dimulainya dari apa? Pemimpin. Makanya kita sebagai umat itu jangan sampai kemudian menjadi orang-orang yang sama seperti mereka. Nah, dalam hal ini coba sampai kemudian dalam satu riwayat Abu Hurairah mengatakan yuhlakun nas hadzal hayy min Quraisy. Kalau terjadi fenomena yang semacam itu, halakatu an-nas min Quraisy, hancurnya bangsa Quraisy. Itu kata Al-Imam Al-Bukhari ala yadi ghalamah. Itu ketika kepemimpinan itu berada di tangan orang-orang yang tidak layak. Yang tidak layak. Lalu Abu Hurairah pernah tanya kepada Rasulullah, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Bagaimana ya Rasulullah kalau dalam kondisi yang semacam itu? Kata Rasulullah, "Lau annan nas i'tazaluhum." Ya, harusnya apa? Manusia itu apa? Jauh dari orang-orang yang semacam itu, dari pemimpin-pemimpin yang semacam itu. Harus dia hindari itu. Jangan mendekati. Jangan justru akrab. Jangan justru mendekat. Sebab kalau mendekat kepada orang-orang yang semacam itu, berarti kita ikut andil dalam kehancuran umat ini.
Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'tazaluhum. Abu Hurairah kemudian mengatakan, in ata'tumuhum halaktum. Kalau engkau sampai taat, ya, patuh kepada yang semacam pemimpin yang semacam itu, halaktum, kalian akan binasa, hancur kalian. Wa in asaitumuhum, dan kalau kalian berani kepada mereka, berani kemudian mengkritisi dan sebagainya, ahlakukum. Ya, siap-siap saja kalian juga akan dimusuhi oleh mereka gitu. Pasti itu akan dimusuhi oleh mereka. Itu kata Abu Hurairah. Jadi memang sudah semacam itu. Ini adalah sunnatullah. Jadi tinggal kita bagaimana mau memilih gitu. Kalau kita taat kepada mereka, katanya yang mensyarah hadis ini mengatakan, kalau kita taat kepada pemimpin-pemimpin yang semacam itu, yang tidak pantas, apalagi kemudian mendukungnya, halaktum, agama kalian akan binasa, hancur agama kalian. Tapi kalau kalian tidak taat, ya siap-siap saja kalian akan dimusuhi. Dan memang begitu. Ya, kita tinggal memilih, kita mau agamanya yang hancur atau kita, tentunya kita tidak mau kemudian binasa, tapi kita ingin agama ini tegak dan kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah pilihan. Jangan sampai kemudian agama kita ini yang hancur, dan tidak akan pernah hancur agama Islam ini. Tinggal kemudian apakah kita termasuk dari orang-orang yang membela agama ini, atau justru kita yang kemudian menjadi orang-orang yang cuek, ya, yang tidak peduli, atau justru ikut serta dalam kehancuran umat ini. Nah, ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Fenomena yang semacam itu, ya, fenomena yang semacam itu, salah satu tanda-tandanya sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Abu Hurairah, yaitu di saat banyaknya, ya, kerabat-kerabat itu sudah saling memutus hubungan silaturahim, kemudian orang-orang sudah lebih taat, ya, lebih tunduk kepada orang yang berada di jalan kebatilan, dan kemudian dia justru memusuhi siapa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk di dalam orang-orang yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjalin silaturahim itu adalah salah satu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan dan kewajiban, ya, sunnah yang diwajibkan ini. Sunnah maksudnya ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah kebalikan dari wajib, ya. Tapi ini adalah tuntunan Rasulullah yang diwajibkan kepada kita semuanya. Ya, berusaha untuk kemudian baik dengan sesama saudara kita, dengan sesama kerabat kita, dengan saling memberikan nasihat, saling memberikan perhatian, saling memberikan bantuan, saling memberikan solusi di antara kita. Itu adalah menjadi kewajiban kita semuanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu yang dapat kita amalkan, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memaparkan materinya. Masya Allah, kita mendapatkan banyak pelajaran. Dan berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Persilakan untuk jamaah untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah kewajiban silaturahim yang telah dipaparkan berlaku pula kepada ibu atau ayah tiri berikut saudara-saudaranya? Iya. Kalau tidak salah pekan yang kemarin atau pertemuan yang sebelumnya terkait dengan atau di birrul walidain, ya, termasuk juga kepada orang tua tiri, itu adalah bagian dari silaturahim. Karena ibu atau bapak tiri itu sudah menjadi pasangan dari orang tua kita, orang tua dia. Jadi otomatis
dia juga harus membangun silaturahim dengan dia. Bahkan itu bagian dari bir. Ketika ibunya itu adalah ibu tiri, berarti ketika dia berbuat baik kepada ibu tirinya itu adalah bagian dari bakti dia kepada bapaknya. Atau sebaliknya semacam itu. Termasuk juga kepada anak-anaknya. Sebab hubungan itu dalam fikih Islam bisa bil musaharah, bin nasab wa bil musaharah. Bisa dengan nasab, keturunan, dan hubungan itu juga dengan musaharah, pernikahan. Jadi itu termasuk dalam kaitannya dengan kerabat yang terdekat juga, disebabkan karena adanya pernikahan itu. Jadi wajib juga bagi dia untuk menjaga hubungan yang baik dengan ibu tirinya dan atau bapak tirinya dan juga dengan anak-anaknya. Baik itu ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, ada sebuah pertanyaan lagi, Ustaz. Pertanyaannya, apakah dibolehkan untuk memutus silaturahmi pada kasus seperti apa yang boleh dimutuskan? Karena ada fenomena bahwa itu pernah terjadi di orang tuanya yang memutuskan karena anaknya dilihat tidak berbakti sampai lama dalam waktu jangka yang lama, kemudian ayahnya mungkin rasa bosan dengan dan mengatakan buang aja gitu, istilahnya anaknya dibuang gitu. Tapi dalam rangka udah besar tapi sudah tidak diperdulikan, tidak dianggap lagi. Apakah ada ukuran tertentu untuk memutuskan gitu? Jadi bedakan silaturahim dengan birrul walidain. Birrul walidain itu di atas dari silaturahim. Berbakti kepada kedua orang tua itu di atas dari silaturahim. Jadi kalau berbakti kepada kedua orang tua itu wa in zalama kata Rasulullah dalam satu hadisnya, walaupun orang tuanya zalim, dianggap kita merasa melakukan perbuatan zalim, tetap bakti itu harus tetap dilakukan gitu. Jadi dengan orang tua itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Walaupun musyrik sekalipun dan dia harus tetap berbakti. Walaupun kemudian semacam itu harus ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ketika ada anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sampai kemudian orang tuanya tadi bersikap semacam itu, maka bagi anak tersebut harus segera untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Segera untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau silaturahim ya dengan saudara ini wajib memang, dan pernah disebutkan juga bahwa batasannya itu ketika umpamanya saudaranya melakukan kezaliman, dan nanti ada perbuatan zalim ya, orang yang melakukan kezaliman dan kemudian dia melakukan kemungkaran. Kewajiban saudaranya adalah menasihatinya. Dia harus menasihati saudaranya yang melakukan keburukan, kezaliman, kemungkaran, kebatilan. Dia harus nasihati. Kalau ternyata nasihat tersebut tetap dia tidak pedulikan, walaupun sudah dinasihati, dia tetap melakukan perbuatan zalim, kemungkaran, maksiat dan sebagainya, maka boleh bagi saudaranya itu untuk apa? Dia biarkan itu. Dia artinya apa? Tidak berhubungan dengan orang tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad kepada pamannya sendiri, di mana pamannya itu menjadi pendukung orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sudah dikasih nasihat tapi tetap. Nah, berarti ini dalam rangka untuk menasehati dia, makanya kemudian dibiarkan saja sama Imam Ahmad. Jadi batasannya sampai pada batasan hal yang semacam itu. Tetap dinasehati, dikasih peringatan, di amar ma'ruf nahi mungkar berjalan, itu harus tetap dilakukan. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ini cara mengislah. Bagaimana menurut antum ketika ada seorang ibu terus berselisih sama saudara-saudaranya? Ibu ini sudah berusaha semaksimal mungkin buat deket lagi gitu, buat akur lagi. Cuman masih saja lama masih nggak akur-akur. Kemudian mengeluh dan ada orang yang mendengar. Nah, orang ini bisa disebut seperti kahin lah. Soalnya dia bisa menemukan sesuatu yang sudah lama hilang gitu. Wallahu a'lam. Katanya, kata si kahin ini,
Gimana kalau saya kasih bencana aja katanya. Kata ibu itu, jangan katanya. Itu saudara-saudara saya pengennya balik lagi. Padahal ibu ini nggak minta ke bapak ini. Kemudian bapak ini ngasih solusi, ini kasih ke sumur saudara kamu. Nah, setelah itu dengan saudara-saudara yang lainnya dimasukkanlah ke dalam sumur itu sama saudara yang masih sepakat sama ibu ini. Kemudian setelah beberapa bulan berubahlah saudara-saudara yang berselisih tadi, kemudian menjadi baik. Nah, di sini apakah benar cara seperti ini? Padahal ibu ini enggak meminta, sedangkan caranya wallahu alam benar apa tidak? Tapi ujung-ujungnya mereka akur lagi gitu. Wallahu alam. Gimana menurut Anda? Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak kemudian serta-merta membolehkan segala macam cara gitu. Tujuannya baik, ingin kemudian mengakurkan, mendamaikan. Tetapi kalau menggunakan hal-hal yang sifatnya berbau kemusyrikan, ya, berbau syirik, apalagi tadi dikatakan kahin, dukun, ya, dukun dan sebagainya, dia kemungkinan besar menggunakan bantuan jin dan sejenisnya, maka perbuatan yang semacam itu hal yang terlarang. Karena tujuannya baik tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, itu adalah perbuatan yang haram. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak lantas membuat kita boleh melakukan wasilah apa saja. Ya cari sudah, lakukan dengan cara-cara yang disunnahkan, yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah sudah banyak, dan nanti kita akan lihat bagaimana tuntunan Rasulullah, bagaimana caranya. Al-Quran juga sudah memberikan bimbingannya kepada kita, mendamaikan saudara-saudara kita. Dan daripada datang kepada kahin, ya, lebih baik datang kepada seorang yang ahli dalam ilmu agama. Ya. Walaupun mungkin tadi itu ibunya tidak ikut-ikutan, dan ibunya insya Allah tidak akan mendapatkan dosa dalam hal itu, apalagi dia sudah menolaknya. Tetapi saudaranya yang sepakat dengan ibunya itu, dialah yang berdosa. Makanya lebih baik datang kepada orang yang ahli ilmu agama. Kalaupun tadi itu dia akhirnya ujung-ujungnya baik, tetapi tidak akan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi itu hanyalah sebuah kedamaian yang semu gitu. Semu, dan bisa jadi nanti usianya itu hanya sebentar gitu. Usianya hanya sebentar karena sudah di dalamnya ada unsur kemusyrikan, ya. Ada unsur kemusyrikan, entah karena bantuan jin atau sebagainya, ya wallahu alam. Tetapi kalau melalui perdukunan dan sejenisnya itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang musyrik, yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Semacam itu, wallahu alam. Ya, baik. Masih ada lagi satu pertanyaan dari padanya. Kenapa? Iya, saudara angkat karena dia sudah berada dalam dia tidak masuk seperti saudara tiri tadi gitu. Tetapi kita wajib berbuat baik kepada dia karena sudah memiliki hubungan, ya, secara khusus dengan orang tua kita. Makanya berbuat baik kepada dia demi menyenangkan orang tua kita, itu adalah bagian dari kebaikan. Dan sebelumnya di bab tentang birrul walidain di akhir-akhir itu, bab birruman, berbakti kepada orang-orang yang berhubungan baik dengan orang tua kita. Di antaranya adalah anak yang sudah diangkat sebagai anak oleh orang tua kita. Artinya apa? Orang tua punya kasih sayang kepada anak ini. Ya, makanya boleh bahkan itu satu kewajiban gitu. Kita berbuat baik secara khusus kepada orang yang sudah diangkat menjadi anak oleh orang tua kita. Dan itu bagaimana Rasulullah kepada Zaid bin Haritha dan Usamah ibn Zaid, itu sudah bagaimana sahabat kemudian mencintai Usamah seakan-akan mereka juga mencintai Hasan dan Husain. Karena apa? Kedudukan Usamah
itu begitu mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ibnu Umar itu kan cemburu kepada Usama, tapi Umar mengatakan, engkau tidak perlu cemburu karena Usama punya kedudukan khusus di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kurang lebih begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, bisa termasuk ke dalam hal yang semacam itu. Karena namanya memutus hubungan silaturahim, sebelumnya sudah dibahas bahwa silaturahim itu ada yang bersifat khusus, yaitu di antara saudara-saudara kita. Dan ada yang bersifat umum, di mana Rasulullah mengatakan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, yang dia kemudian tidak bertegur sapa sampai 3 hari berturut-turut, dia tidak akan mencium baunya surga. Apalagi yang dia punya hubungan dengan orang tua kita. Kalau ada dia sampai melakukan keburukan, zalim, ya, dia melakukan kezaliman kepada kita, itu dia berdosa besar. Gitu. Dia berdosa besar semacam itu. Jadi secara umum memang qati'ur rahim itu bisa berlaku secara umum, tetapi dia lebih utama lagi, lebih khusus lagi ketika berhubungan dengan satu keluarga, satu darah. Ya, wallahu a'lam. Ya, satu mungkin ini pertanyaan satu lagi terakhir. Ana pernah dengar itu orang ketika dalam fase silaturahmi ingin menyambung silaturahmi, ada yang bermusuhan, ada yang sampai berbohong, itu termasuk yang dibolehkan. Bagaimana Ustaz? Berbohong demi menyatukan dua orang yang berselisih. Iya, dalam Riyadhus Shalihin itu disebutkan ada yang diperbolehkan untuk berbohong, yaitu ketika ingin mendamaikan dua orang, diantaranya suami istri ataupun juga kerabat, tetapi tujuannya memang benar-benar ingin mendamaikan, ya. Bukan kemudian ingin mendapatkan manfaat dan ada kepentingan pribadi dari berbohongnya itu. Jadi kalau itu dilakukan demi mendamaikan, itu diperbolehkan, dan itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wallahu a'lam. Ya, baik, berhubung karena waktu, pertanyaan-pertanyaan yang masih ada lagi, baik yang di YouTube maupun yang di chat langsung, kami cukupkan berhubung dengan waktu. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materi dan menjawab beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan kita bisa memahami dan juga mengamalkan apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir di sini dan seluruh penonton yang menyaksikan secara langsung. Dan terakhir kita mari sama-sama menutup kajian kita ini dengan sama-sama membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.